pagi Mitra CUCT, salam Tumangkar. Saya Aris Darmawan, anggota CUCT dengan nomor BA 5032. Di belakang saya adalah lahan timun. Sehari-hari inilah aktivitas saya di sawah sejak kurang lebih setahun terakhir ini, menanam timun monca dan timun baby dengan sistem tumpang sari, yaitu dengan cabai rawit, lalu kacang panjang, dan beberapa tanaman pare. Luasnya adalah 1000 meter dengan komposisi 700 sampai 800 meter ditanami timun monca dan timun baby, sementara 200 meter sisanya ditanami kacang panjang. Sementara di pinggir-pinggirnya saya tanami dengan pare dengan total semua lanjaran 1453 terbagi menjadi 1100 ditanami timun baby dan timun monca, 310 kacang panjang, dan 43 tanaman pare. Menyenangkan rasanya, luasan 1000 meter bisa menghasilkan untuk timun monca saja sekali petik bisa 50 kilo sampai 5 kali, lalu selanjutnya kurang lebih sampai 1 kuintal hingga 2 kuintal. Sementara timun baby untuk petik pertama sampai petik kelima kurang lebih 30 kilo, lalu selanjutnya 50 kilo dan terus meningkat sampai kurang lebih 1 kuintal. Kecil-kecil begini Mitra CUCT ini hasilnya lebih baik karena dulu sempat kilo 3.000, tapi sejak pandemi COVID-19 ini turun menjadi Rp1.500 per kilo. Itu di tingkat mengepul, tapi saya tidak putus asa, tetap mencari terobosan-terobosan. Salah satu pemasarannya yaitu saya memasarkan di anggota CUCT. Saya kebetulan anggota CUCT Condok Catur, dengan aktif memasarkan secara online yaitu lewat WhatsApp grup, lalu mencoba menawarkan ke pedagang-pedagang pecel lele. Harapannya bisa mengerek harga. Kalau ini di pengepul itu di harga sekarang Rp500, sempat 2.000, lalu turun 1.700, dan 2 hari terakhir ini Rp500 per kilo. Untuk hasilnya, untuk teman-teman mitra CUCT, ini untuk sewa total biaya produksinya kurang lebih untuk luas 1000 meter antara 5 juta sampai 6 juta, 1,5 juta untuk sewa lahan 1000 meter per 1,5 juta per 1000 meter per tahun. Lalu biaya-biaya lain adalah untuk pupuk kurang lebih 1,8 juta, sementara untuk lanjarannya 1.500 tadi 1.452 kurang lebih 1.453 kurang lebih menghabiskan Rp900.000. Lalu untuk tenaga olah lahan di awal kurang lebih menghasilkan 1 juta, lalu biaya tadi pupuk dan sebagainya sudah, lalu biaya. Lalu kita masuk ke kendala produksinya. Untuk timun monca maupun timun baby sebenarnya perawatannya cukup mudah. Kendalanya hanya di hama, yaitu hama walang, hama kepik. Tapi itu bukan jadi halangan bagi saya, karena dengan menggunakan campuran air cengkeh dan tembakau, atau bisa teman-teman mitra CUCT bisa menggunakan campuran air bawang putih, disemprotkan saja pada bagian yang terkena hama, lalu berapa hari berikutnya hama sudah berangsur-angsur tidak ada atau sudah pergi. Itu kendalanya yang saya temui sebagai petani timun di saya menanam di daerah Banjar Asri, Mboro, Kulon Progo. Oke, jadi saya menggunakan sistem tumpang sari Mitra CUCT, tumpang sari, cabai rawit, dan timun. Kenapa timun dipilih? Karena timun relatif berumur pendek, 35 HST atau hari setelah tanam sudah bisa panen. Selanjutnya kurang lebih dengan masa panen 1 bulan. Kalau di total kurang lebih untuk timun moncanya bisa mencapai 2000 kilo atau sekitar 2 ton, itu 1 bulan. Sementara kurang lebihnya sama untuk timun baby, durasi panennya kurang lebih juga 1 bulan.
Jadi tumpang sari ini adalah setelah timun habis masa panennya kurang lebih 1 bulan tadi, tanaman utamanya yaitu cabai rawit akan muncul, dan ini akan muncul bunga atau buah. Buah pertamanya adalah ketika sudah berumur kurang lebih 75-80 hari, tapi ini lebih kurang muncul panen pertama sampai 90 hari atau 3 bulan. Jadi sebenarnya mengejar pendapatannya untuk jangka pendek lewat timun. Dulu sebelum pandemi saya bisa mendapat uang selama 1 bulan kurang lebih 4-4,5 juta, namun karena sejak Maret kita terhantam pandemi corona COVID-19, jadi pendapatannya memang turun drastis, kurang lebih sepertiganya sekarang sebulan 1,5 juta. Tapi itu tentu saja tidak menyurutkan saya untuk berhenti menanam lagi, dan rencana saya akan mengembangkan lahan dari 1000 meter ini akan menambah 1000 meter lagi secara bertahap sampai target saya 5000 meter bisa terpenuhi. COVID bukan halangan bagi saya untuk tidak berproduksi. Tetap semangat, salam Tumangkar. Ini lahan saya sewa sendiri. Ada satu tim juga dengan teman-teman di Remboko, itu di atas mereka sedang menyiapkan lahan untuk tanam cabai, tapi masih pengolahan. Jadi nanti teman-teman mitra JOCT bisa lihat sendiri lahannya teman-teman Remboko. Kurang lebih nanti perluasannya seperti tadi saya bilang, targetnya sampai dengan 5000 meter. Rencananya masih dengan sistem tumpang sari, namun kali ini kedepannya saya akan mencoba menanam pare, karena berdasarkan informasi di pengepul, pare relatif stabil. Moga-moga saja meskipun masih dalam situasi COVID, harga pare relatif stabil yaitu 3.000 per kilo.